Teman kita hari ini kedatangan salah satu kakak yang luar biasa banget, bukan orang baru juga, sudah lama banget ya, generasinya Kak Yusa mungkin dulu ya. Aku jadi pengerja di tempat ini, jadi teman-teman juga mungkin masih di dalam kandungan atau mungkin di awan-awan juga ya, nggak ngerti. Jadi kali ini datang ke kita untuk memberkati kita, ya namanya Kak Yesi, datang sama anaknya sudah gede, sudah cantik juga ya. Teman-teman tolong ya dijaga matanya. Saya sempat juga berapa kali ya, pernah melayani tempat KYC di Jakarta ya, jauh banget datangnya dari Jakarta, dari Gading Serpong ya Kak ya, dari Gading Serpong dan youth-nya luar biasa banget. Wah, saya sangat diberkati banget pas waktu melayani di sana dan kali ini kita ngundang Kak Yesi juga untuk datang ke tempat ini dan memberkati kita juga. Kalau ngomong soal iman, soal doa, nih Kak Yesi jagonya banget teman-teman. Jadi pasang telinga kalian dan dengerin dan apapun yang Kak Yesi sampaikan saya percaya itu pasti rema yang Tuhan kasih buat Kak Yesi. So nggak berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Kak Yesi Sumaa. Silakan Kak Yes. Thank you Kakak Aldo. Puji Tuhan, haleluya. Aku yakin kalian bisa teriak jauh lebih kencang dari ini, haleluya. Puji Tuhan, hari ini senang banget bisa datang ke tempat ini dan selalu bersuka cita kalau disuruh pelayanan. Karena ini bukan tempat yang asing, ini adalah rumah kedua kami. Karena rumah pertamanya dari Gading Serpong ya. Nanti Fed bingung kan kalau ini dibilang rumah pertama. Tapi actually di perjalanan imanku, di perjalanan kerohanianku, ini adalah rumah pertamaku. Di mana aku belajar tentang Tuhan, di mana aku belajar tentang pergerakannya. Saya rindu saudara juga menamakan tempat ini sebagai tempat perjalanan iman saudara. Tempat perjalanan rohani saudara. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Oke, enggak berlama-lama saudaraku. Nama aku Yesi Sumaa, sekarang udah berganti nama. Kalau dulu Yesi Novianti, sekarang jadi Yesi Sumaa. Tapi Tena suka panggil Kak Yesi ini Yaya. Jadi silahkan kalian mau panggil Kak Yaya, aku lebih seneng. Karena dulu di tempatnya Kak Ray, di tempatnya PIC, anak-anak PIC panggilnya Kak Yaya gitu ya. Jadi silahkan kalian panggil Kak Yaya pun gak masalah. Puji Tuhan. Semua di sini ada yang udah umur 40 ke atas? Oh cuma Tena, puji Tuhan saya ada di tempat yang tepat. Jadi saya percaya kalian bisa lebih exciting menyambutnya. Sekalipun aku pakai rok Cinderella saudara ya. Karena ini kostum ibadah pagi tadi. Jadi tolong jangan lihat kostumku ya. Puji Tuhan. Hari ini aku mau sama-sama mengupas sedikit pewahyuan tentang arti kata berlutut. Saudaraku ini adalah bahasa yang mungkin mulai jarang didengar oleh generasi zaman sekarang. Kita seringkali dibahasakan dengan berdoa, berdialog sama Tuhan. Kamu lagi jalan pun kamu bisa berdoa. Kamu lagi naik motor pun kamu bisa berdoa. Kamu lagi naik mobil pun kamu bisa berdoa. Bahkan kamu naik angkot pun kamu bisa berdoa. Tapi hari ini saudaraku, saya mau berbicara secara spesifik mengenai tentang arti kata berlutut. Karena buat Tuhan ini adalah sikap yang harus kita jaga sebagai anak Tuhan. Even hari ini kamu mungkin udah bukan anak kuliahan lagi. Kamu udah ada di perusahaan, kamu udah ada di satu jabatan yang cukup tinggi, kamu udah punya banyak bawahan. Tapi waktu kita belajar firman Allah, ditarik kembali tentang arti kata berlutut, ini adalah satu sikap yang Tuhan ingin kita menjaganya. Apapun posisi saudara dan berapapun usia saudara. Zaman dulu mungkin kalau nangis, saudara angkat tangan bisa sambil nangis termehek-mehek. Sekarang mentang-mentang udah tua mesti jaim dikit. Kalau mewek-mewek ketemu muka jelek nanti aku tambah nggak punya jodoh. Aku mesti tetap cantik. Aku mesti tampil cool di hadirat Tuhan. Enggak saudaraku, tapi hari ini kita mau belajar tentang kata berlutut. On bended knees. Nah saudaraku, on bended knees ini selalu bicara tentang sebuah hubungan. Kalau saudara lihat di struktur anatomi tubuh saudaraku, lutut adalah sebuah sendi terbesar dalam tubuh kita. Jadi saudaraku, ini itu mengandung sebuah kekuatan yang besar.
Lutut mengandung sebuah kekuatan yang besar karena sendi gerak terbesar di tubuh kita itu ada di dalam lutut. Nah saudara, makanya lutut ini sering kali dibilang sebagai kekuatan otot gerak saudara. Kita sering menamakannya sebagai kekuatan otot gerak. Karena kekuatannya bertumpu di lutut, makanya lutut juga selain kekuatan, dia menjadi sendi yang paling mudah cedera. Saking geraknya terlalu over saudaraku. Nah hari ini kita belajar tentang sebuah pergerakan yang besar dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita sedang belajar tentang arti kata berlutut. Dalam bahasa firman Allah saudaraku, berlutut adalah sebuah gambaran rohani tentang sebuah hubungan. Jadi saudara perhatikan, kalau bicara tentang rohani, kalau bicara tentang Tuhan, kalau bicara tentang berdoa, itu bicara tentang hubungan. Semakin saudara dalam dengan Tuhan, semakin saudara tidak berat untuk melatih kekuatan lututmu untuk berdoa. Semakin saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan, yang erat dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang karib dengan Tuhan, saudara tidak akan asing dengan arti kata berlutut. Karena saudaraku, berlutut menunjukkan ada banyak hal. Mari kita lihat. Berlutut bicara memusatkan kekuatan di hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita lihat saudaraku. Di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Mazmur 95 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Saudara perhatikan, berlutut bicara tentang memusatkan setiap kekuatan kita di dalam hadirat Tuhan. Jadi waktu saudara berlutut, saudara sedang menumpahkan setiap kekuatanmu, kebolehanmu, pengalamanmu di hadirat Tuhan. Apa saudaraku? Memaknai hal itu, untuk dekat dengan Tuhan kita harus merendahkan dan melemahkan kekuatan kita. Jadi kalau misalkan kita sedang berlutut saudaraku, kita akan merasakan gampang pegel saudaraku ya, gampang kesemutan. Saudara pernah bisa jarang berlutut, tiba-tiba disuruh berlutut. Kadang-kadang pas bangkit agak sedikit sakit saudaraku ya. Agak kaku-kaku dikit sampai cari pegangan untuk berdiri. Kenapa saudaraku? Karena waktu kita berlutut kita menumpukan setiap tubuh kita ke tempurung kita saudara. Dan ini bicara tentang kalau kamu mau deket sama Tuhan, setiap kekuatan saudara itu dilemahkan di hadirat Tuhan. Saudara sedang belajar untuk meniadakan pusat kekuatanmu dan bertumpu di satu titik, yaitu di hadirat Tuhan. Jadi saat kita berlutut saudaraku, kita udah gak bisa bergerak. Beda kalau kita berdiri, betul gak saudara-saudara? Kalau kita berdiri kita bisa hadap dengan enak, ke kiri kita bisa hadap enak, ke kanan kita berdiri kita bisa jalan, kita bisa putar-putar saudaraku. Kalau kita berdiri kita mudah bergerak. Tapi saudara, kalau saudara mencoba berlutut, saudara bisa dengan mudah hadap kiri, hadap kanan, putar-putar, susah bukan? Berlutut bicara tentang kamu tuh harus diem. Kamu harus bertumpu di satu titik. Dan ternyata di Mazmur 95 waktu kamu ada di satu titik, kamu berlutut, yang harus kamu nantikan adalah suara Tuhan. Kekuatan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan kepadamu. Makanya kenapa kita gak boleh bertumpu lagi kepada kekuatan kita. Tadi saudaraku waktu kita penyembahan, saya teringat waktu kejadian tahun 2000 saudaraku, waktu kita mau mengganti tahun.
Sebenarnya saudaraku, waktu di masa praktek ada beberapa bulan sebelum mengganti tahun, sebelum bulan Desember, saya mengalami sakit saudara. Tapi karena saya masih kecil waktu itu, masih umur 20-an atau 21 saya lupa. Saya nggak tahu kalau itu tuh sakitnya tuh ternyata berat. Karena saya benar-benar menikmati hari-hari saya praktek saudaraku ya. Waktu itu kami bikin menara doa, kami doa setiap minggu, bahkan setiap hari saya mendedikasikan diri untuk nemenin anak-anak berdoa buat gereja kita. Tapi di beberapa bulan sebelum berganti tahun saya tuh sakit saudara. Saya tuh sakit pendarahan. Dan entah kenapa kok gak bisa berhenti saudaraku. Dan gak pernah terpikir, karena masih kecil saudara ya, gak pernah terpikir untuk datang ke dokter. Ya udah jalan-jalan aja saudara, pelayanan aja. Sampai saya punya sahabat karib saudaraku selama saya praktek, yaitu Abang Beca. Saya sayang banget sama Abang Beca itu. Abang Beca ini setia banget saudara. Selama saya praktek dia yang nemenin saya kemana-mana. Sampai dia tahu saya sakit. Jadi sampai saudaraku kalau udah di depan gereja saya turun dari beca. Becanya penuh dengan darah pun dia udah nggak jijik. Dia bersihin becanya saudara. Bahkan ada satu kali waktu saya udah nggak mampu kok mulai kejang-kejang. Tapi benar saudaraku, hati saya tuh nggak ngerasa saya lagi sakit. Ya saya tetap pelayanan saudara. Sampai si abang becanya tuh nengok saya, ngebesuk. Abang becanya besuk saya saudara, datang ke gereja ngasih jeruk saudara. Sampai teman-teman pengerja pada bingung, kok ada tukang beca ngasih besuk sama Kak Yesi katanya. Kok sayang banget. Nah tiba-tiba saudaraku waktu bulan November, tiap malam durasi kejang itu tidak berhenti. Akhirnya saya diam-diam pergi saudaraku. Saya pergi ke dokter. Dan kaget banget waktu dokter itu bilang bahwa tuba palopi saya satunya itu udah gak ada. Yang satunya itu udah busuk karena infeksi pendarahan yang terlalu lama. Akhirnya dia bilang, jadi Mbak Yesi sudah diputuskan ya, Mbak Yesi gak bisa hamil, gak bisa punya anak. Karena memang tuba palopinya udah gak ada. Dan yang infeksi pun ini udah cukup parah dan gak mungkin bisa sembuh. Nah saudara, saya ingat banget tanggal 31 Desember saya berdiri paling belakang di sana saudaraku. Waktu itu Mak Silas yang pimpin penyembahan. Waktu itu lagu baru, lagu Bapa Engkau sungguh baik. Itu lagu baru saudaraku waktu itu. Mak nyanyiin lagu itu di depan, saya di belakang. Tapi Mak gak tahu kalau saya sakit. Saya belum cerita sama Mak, saya takut Mak khawatir saudaraku. Tapi waktu itu saya ingat banget Emak panggil saya. Yesi maju ke depan, Remon maju ke depan. Kebetulan sama Kak Remon udah satu praktek waktu itu. Kami biasanya suka duet pimpin doa waktu itu. Jadi Emak panggil. Tapi sebelum panggil saudaraku, saya ingat di belakang sana saya berlutut. Saya berlutut sama Tuhan, saya bilang begini, Tuhan hari ini aku enggak minta Tuhan kembalikan aku jadi wanita normal supaya aku punya tuba palopi, supaya aku bisa punya anak, supaya aku punya jodoh. Aku gak pikir itu saudaraku. Tapi saya ingat sampai hari ini, saya berlutut di sana saya bilang, Tuhan cukup sembuhkan saya untuk saya bisa melayani Tuhan. Itu cukup. Aku gak peduli aku mau kawin atau enggak, ada yang suka sama aku atau enggak. Aku gak peduli aku bakal punya anak atau enggak. Tapi Tuhan sembuhkan aku supaya aku bisa melayani Tuhan. Selesai. Karena emak udah panggil saudaraku, saya berdiri dan itu lari saudaraku ke depan dan penyembahan. Apakah hari itu saya langsung sembuh? Enggak. Tapi saudara perhatikan, waktu kita menumpukan semua kekuatan, kelemahan di satu titik dan berlutut, Tuhan mulai bekerja di situ. Tuhan mulai berkarya bagi setiap orang yang tahu merebahkan kekuatannya di kaki Tuhan. Anak muda perlu punya pengalaman ini. Saudara harus pecahkan kekuatan saudara. Saudara harus pecahkan kebisaan saudara. Saudara harus pecahkan kemudaanmu yang sangat energik.
Dan ada satu momen engkau harus berlutut menumpukannya di hadirat Tuhan. Sampai engkau tidak bisa kemana-mana, engkau tidak berdaya, yang engkau hanya bisa lakukan, angkat wajahmu dan minta Tuhan untuk turun atas hidupmu. Waktu itu terjadi saudaraku. Tiba-tiba emak jadi tahu. Saya ingat emak sama Saro naik ke atas, bawa ayam KFC saudara. Kamu sakit ya? Ayo pergi ke Sinseh. Ke Sinseh zaman dulu saudaraku dibawa emak ke Surabaya. Saya malu saudara. Sinsehnya pegang, waduh nih darahnya bisa berhenti tapi gak bisa kawin. Nah, maksudnya gak bisa punya suami lah. Nanti suaminya marah karena gak punya anak. Oh iya gak apa-apa. Jadi pulang saudaraku, saya minum obat dari Sinseh itu. Dan saya lihat berangsur-angsur hari demi hari darah itu mulai berhenti saudara. Doa saya mulai dijawab sama Tuhan. Karena hari itu saya berdoa minta Tuhan yang bertindak. Bukan keinginan saya yang bertindak. Saudara mengerti tentang arti kata berlutut bicara memusatkan kekuatan di hadirat Tuhan. Memusatkan kekuatan dengan apa yang kita punya itu ada batasnya saudara. Makanya saya bilang anak muda harus punya pengalaman duduk di satu titik dan mengakui hanya kekuatan Tuhan yang sanggup mengatasi persoalan hidupmu. Jadi saudara perhatikan waktu kita berlutut kita gak bisa bergerak kemana-mana. Kita cuma ada di hadirat Tuhan dan menantikan jawaban Tuhan. Dan itu yang dikatakan di Mazmur 95 saudaraku. Dengan jelas Tuhan katakan supaya memperjelas bahwa Tuhan yang memiliki hidup kita. Dan itu cuma bisa kita sadari saat kita ada di hadirat Tuhan. Yang kedua saudaraku, berlutut bicara tentang sikap penghormatan. Mari saudara kita lihat di dalam Mazmur ayatnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14. Saudara lihat Tuhan bergaul kalib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Silahkan tampilkan di versi Firman Allah yang hidup saudaraku. Di sini dikatakan persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati dia. Hanya kepada mereka ia memberitahukan rahasia janji-janjinya. Berlutut saudaraku bicara tentang sebuah penghormatan. Makanya kenapa saudaraku Tuhan menyukai sikap ini. Tuhan tidak meniadakan sikap ini sekalipun zaman bisa berubah. Karena berlutut menggambarkan sesuatu yang cukup indah dan Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yaitu apa saudaraku? Sikap penghormatan kita kepada Tuhan. Saudara di sini siapa yang suka nonton film kerajaan? Saya suka nonton film kerajaan Korea saudara. Kalau yang drama-drama gak terlalu suka. Saya suka drama kerajaan Korea. Saudaraku kalau kita nonton itu saudara, jangankan rakyatnya, jangankan pejabat-pejabatnya saudaraku, istrinya aja kalau raja masuk itu mereka penuh dengan sikap penghormatan. Anak-anaknya juga saudaraku, kalau rajanya lewat dia gak bisa sembarangan, papa gitu gak bisa. Mereka harus punya sikap penghormatan kepada raja. Ya saudara lihat. Berlutut menunjukkan sikap pengakuan kita kepada pribadi yang layak kita hormati. Waktu saudara berlutut di kaki Tuhan, saudara sedang memberikan sebuah penghormatan yang tinggi kepada raja di atas segala raja. Waktu saudara berlutut di kaki Tuhan, saudara sedang memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa Tuhan adalah sosok yang layak kita hormati. Yang kedua saudaraku, berlutut menunjukkan sikap rasa hormat yang tinggi dan penundukan diri. Jadi saudara, firman Tuhan katakan penghormatan kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar lewat sikap berlutut, tapi disertai dengan penundukan diri. Saudara taat kepada perintah Tuhan
itu adalah sikap berlutut saudara. Waktu saudara melakukan firman Allah setiap hari, saudara sedang memberikan penghormatan kepada Tuhan. Waktu saudara beribadah sungguh-sungguh, saudara sedang memberikan penghormatan kepada Tuhan. Waktu saudara mulai melakukan sesuatu dan itu ukurannya kebenaran, saudara sedang memberikan penghormatan kepada Tuhan. Saudara bayangkan, kalau di keluarga kita, kalau di komunitas kita, kalau di hubungan kita, kita menempatkan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan. Apa yang terjadi sama hidup saudara? Masa muda saudara akan punya integritas yang tinggi. Kenapa saya katakan itu? Karena sekarang iblis bekerja merusak supaya anak muda mulai tidak menghormati. Caranya simpel saudaraku. Sikapnya enggak langsung menghormati, enggak langsung enggak hormat sama Tuhan. Diawali dengan cara waktu kita mulai enggak tunduk sama otoritas kita. Ditekan begitu rupa sampai akhirnya rasa hormat itu hilang. Di tempat kami saudaraku ada banyak anak muda yang udah mulai bekerja. Mereka udah mulai umur 25 sampai umur 33 tahun saudaraku. Dan masih jadi anak muda saudara. Karena belum menikah. Dan mereka benar-benar kalau curhat soal dunia pekerjaannya. Saya sampai lihat kejam banget ya. Dulu kita dengar bully itu ada di area sekolah. Tapi ternyata di dunia pekerjaan udah lebih keji saudara. Sama-sama saling merendahkan, sama-sama saling berbuat curang. Dan itu menekan orang-orang yang takut sama Tuhan. Nah, saudara perhatikan, mereka membuat kita menjadi kurang menghormati. Karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak berintegritas. Waktu saudara datang ke rumah saudara, saudara mengharapkan orang tua saudara layak dihormati oleh saudara. Tapi mereka gak jadi panutan. Nasihat mereka begitu kosong. Bahkan mereka gak bisa bimbing saudara menjadi seorang pemuda yang berhasil. Ucapan mereka tidak berkualitas. Seolah-olah penghormatanmu digoncang saudaraku. Penghormatanmu seolah-olah diuji supaya gak layak diberikan kepada orang-orang tersebut. Atau mungkin ada beberapa di antara kita udah punya hubungan. Udah punya kekasih. Kekasih kita ternyata omongannya kasar saudaraku. Perlakuannya kasar. Kalau gak dituruti marah-marah. Kalau kita bilang gak mau marah-marah. Mulai ngata-ngatain, bahkan mulai tempeleng saudara. Membuat kita jadi hilang penghormatan kepada mereka. Kalian perhatikan di sekeliling kita di-create untuk menjadi orang yang gak bisa menghormati sekeliling. Tapi saudara perhatikan waktu kita melihat firman. Kalau saudara mau bergaul karib dengan Tuhan, justru yang Tuhan tuntut penghormatan saudara kepada Tuhan. Dan itu dimulai dengan apa saudara? Dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Satu kali waktu saudaraku, staf kami saudara tanya, Tante, kan kalau misalnya ada staf dekat sama gembala, tiba-tiba dia keluar dari kestafan karena ada konflik. Gimana caranya ya Tante supaya saya enggak seperti itu? Jujur aja saudaraku, saya langsung menceritakan tentang hubungan saya sama Tena dan Om Frank. Saya bilang, Tante ini pengerjanya Om Silas dan Tante Silas yang adalah orang tuanya Tena. Tapi sampai hari ini saya memposisikan diri di hadapan Tena itu benar-benar pengerja saudara. Saya malu saudaraku, kalau cara saya ngomong itu enggak sopan. Cara saya berperilaku di hadapan Tena itu, kalau kata orang Jakarta tuh songong saudara. Enggak sopan, selengean. Saya takut saudara.
Saya tahu Tena sayang banget sama saya. Itu terbukti saudaraku, dari tahun ke tahun terbukti Tena tuh sayang banget sama kami. Tapi justru saking sayangnya Tena sama saya, yang saya lakukan, saya semakin hormat sama Tena. Saudara tahu nggak, yang bisa menjaga hubungan karib saudara sama Tuhan apa? Rasa hormat saudara sama Tuhan. Ada amin anak muda? Jangan berubah jadi anak muda yang songong. Mentang-mentang gaji udah 2 digit, berdoa, Tuhan terima kasih ya, hari ini aku naik gaji. Sampai lupa cara berdiri sama Tuhan, cara ngomong sama Tuhan. Sampai lupa cara berdoa, sampai lupa cara berlutut saudara. Padahal orang yang karib sama Tuhan adalah orang-orang yang menjaga penghormatan. Makanya hubungannya tetap baik saudaraku. Selama kita menjaga penghormatan kita kepada Tuhan. Karena itu membawa integritas kita sebagai anak Tuhan. Next saudaraku. Mari kita lihat. Berlutut bicara penyerahan. Jadi selain berlutut menumpukan kekuatan kita di hadirat Tuhan. Berlutut bicara tentang penghormatan. Berlutut bicara sikap penyerahan kita kepada Tuhan. Yuk kita lihat. Di dalam 1 Raja-Raja saudaraku. 1 Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-58. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menengadah tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik, yang telah dijanjikannya dengan perantaran Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuang kita. Ayat 58. Tetapi hendaknya dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Saudara, Salomo memberikan gambaran penyerahan tuh bukan yang kayak gini. Ya udah, terserah Tuhan deh. Pengertiannya bukan cuma sederhana gini. Aku percaya kok Tuhan pasti kasih yang terbaik. Sikap penyerahan tuh gak semudah itu saudaraku. Tapi Salomo mengajarkan kepada kita arti sebuah penyerahan yang sesungguhnya. Penyerahan yang sesungguhnya adalah saudara dengan berani menukar setiap rencanamu menjadi rencana Tuhan. Saudara punya keyakinan kalau keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang engkau rancangkan. Saudara lihat Salomo menyerahkan total seluruh hidupnya saat berlutut kepada Tuhan. Dan penyerahannya ini diberitahukan kepada segenap bangsa Israel. Di ayat yang ke-58 sampai bilang hendaknya dicondongkannya hati kita kepadanya. Untuk apa saudaraku? Hidup dalam segala jalannya. Penyerahan kita kepada Tuhan itu bukan cuma sekedar Tuhan hari ini aku mau UTS, Tuhan tolong pimpin supaya aku dapat UTS yang terbaik. Enggak gitu saudaraku. Penyerahan yang menurut Tuhan sampai saudaraku kita memberi hidup kita menurut apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Susah enggak saudaraku? Gampang. Kalau kita suka Kenapa susah saudara? Karena kita gak mau berlutut. Karena kita gak nyerah sama keinginan kita. Kita gak nyerah sama keinginan daging kita saudara.
Tapi saudara perhatikan, waktu seseorang berlutut, dia sedang menukar kehendak Tuhan. Kehendak kita menjadi kehendak Tuhan. Kita meminta supaya jalan Tuhan bekerja dalam hidup dia. Saudara, Tuhan suka momen ini. Tuhan suka momen penyerahan setiap anak-anak Tuhan. Karena saat kita menyerah, kita dapat rela hati mengosongkan keinginan kita dan meluaskan keinginan Tuhan terjadi atas hidup saudara. Ada peristiwa paling keren di firman Tuhan saudaraku, tentang berserah. Siapa itu? Peristiwa tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Coba kita lihat saudara. Matius Matius 26 ayatnya yang ke-39. Di sini dikatakan begini, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa saudaraku? Yang engkau kehendaki. Tuhan kasih gambaran dengan jelas, penyerahannya lewat berlutut. Waktu Yesus berlutut, Yesus nggak fokus kayak orang Bandung, saudara, padahal udah jadi orang Tangerang, nggak fokus. Yesus waktu berlutut dia nggak fokus sama penderitaannya, dia nggak fokus sama apa yang akan dia hadapi lewat proses salib. Tapi waktu Yesus berlutut dia fokus sama kehendak Tuhan. Saudara, waktu saudara dan saya berlutut di kaki Tuhan, saudara jangan fokus sama setiap beban hidupmu yang lagi kamu alami. Tapi waktu saudara berlutut, belajarlah fokus sama kehendak Tuhan. Belajarlah fokus sama apa yang Tuhan inginkan untuk engkau lakukan. Jadi saudara sekarang lihat, sebuah hubungan yang penting waktu kita berlutut di hadapan Tuhan. Sebuah sikap yang Tuhan ingin untuk kalian lakukan. Bagaimana masa mudamu diletakkan di hadirat Tuhan. Bagaimana masa mudamu dipenuhi oleh sikap yang hormat sama Tuhan. Dan bagaimana masa mudamu diserahkan dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Saudara, saya mau kesaksian sedikit. Kayaknya kalau saya nggak kesaksian tentang apa yang kami alami di Hebron, saudaraku, kayaknya berhutang saudara ya. Jadi 2 tahun ini adalah 2 tahun di mana kami benar-benar berjuang untuk perluasan gereja kami. Saya dan Kak Raymond, saudaraku, kami meneguhkan hati dan memberanikan diri untuk membeli ruko tersebut, saudara ya. Dan semuanya itu cuma berani aja, saudaraku. Nah, singkat cerita, saudaraku, dalam waktu 1 tahun harus ada 2,3 M dan itu diadakan sama Tuhan. Karena bersamaan dengan itu kami ada ruko yang harus kami beli, ada ruko yang harus kami sewa, dan seketika itu harus kami bongkar, kami harus renov. Jadi saudara, yang kami lakukan itu cuma berlutut. 1 kali waktu, saudaraku, waktu kami mulai mau mengurus kekurangan dana kami 500 juta, itu waktu bulan Februari kemarin. Ketua panitia kami bilang, tante kayaknya kita lewat bank aja. Jadi tiap bulan kita bayar ke bank. Saudara, saya dengan suami itu termasuk hamba Tuhan yang cukup kuno, saudaraku. Karena saya tahu tabungan saya tidak akan cukup bisa disetujui oleh bank untuk mendapat pinjaman. Jadi yang kami gunakan selama perjalanan iman kami yaitu dengan berdoa, saudara. Enggak ada proses bank, tapi hari itu saya juga datang dan berani ngomong, Pak, boleh enggak jangan pinjam bank, karena pasti ditolak, saya bilang. Izinkan saya atur waktu untuk berjumpa dengan yang punya ruko. Saya mau pakai cara yang saya mampu dan suami.
Waktu itu saya mau bilang sama pemilik rukonya tiap bulan kami mau kasih 10 juta. Jadi kurang lebih 4 tahun selesai saudara. Bulan Februari tiba-tiba ada waktu yang enak kami bisa pergi ke pemilik ruko. Terus dia bilang begini, Bu Pendeta saya lihat dong foto-fotonya Bu Pendeta. Saya punya foto saudaraku, saya cerita. Saya ganti-ganti slide, saya ceritain saudaraku. Ternyata saya punya banyak foto tentang Hebron. Dan saya tunjukkan sama omah ini, omah pemilik ruko ini. Tiba-tiba dia bilang, Bu Pendeta. Dia diam beberapa detik saudara, dia bilang, 500 jutanya saya bebaskan. Enggak usah dibayar. Sudah lunas. Saudaraku, dan yang saya takjub saudara, dia ngomong gini, nah ini yang saya bilang ini suara Tuhan. Dia ngomong gini saudaraku, sama kami berdua. Pak Raymond, Bu Yesi, ini semua buah kesabaran. Saudara waktu kami naik mobil, kami berdua tuh menangis saudara. Karena waktu kami praktek di tempat ini, kami ini cuma seorang muda. Kak Raymond ini anak hamba Tuhan dari pedesaan, saya juga anak tukang kue. Kami berdua bukan orang kaya. Kami cuma punya hati buat Tuhan saudara. Caranya cuma sederhana. Belajar menyerah. Belajar berserah sama Tuhan. Saya ingat Kak Raymond tiap kali berdoa jam 1 pagi di balkon. Teriak-teriak sendiri saudara. Sementara saya masih beres-beres. Saya adalah pengerja yang jarang banget tidur jam 11 malam. Tidur terpagi saya jam 1 pagi. Tidur termalam saya jam 3 pagi, jam 5 udah biston. Selama bertahun-tahun praktek, itu yang kami berdua lakukan. Tena dan anak-anak rohani kami, anak-anak doa kami tahu, badan kami tuh kurus banget. Bahkan identik ke kurus kering saudara. Kurang tidur saudara. Yang kami lakukan bersih-bersih, mastiin gereja ini rapi. Emak makan enak, simbah makan enak. Kami gak banyak melakukan hal yang spektakuler. Yang kami kerjakan setiap hari, nemenin anak-anak berdoa. Ada orang konseling jam 12 malam kami layani. Punya uang sedikit nyekolahin anak-anak di Praban saudaraku. Punya uang sedikit, anak-anak habis bersihin gereja, kami ajak makan bakso saudara. Sayang baksonya udah gak ada sekarang. Kami melakukan hal yang terlalu sederhana. Tapi saudara lihat, bukti kesabaran saudara berlutut di kaki Tuhan, itu Tuhan perhatikan. Kita gak pernah tahu ke depan nanti saudara lagi perlu bantuan apa dari Tuhan. Kita gak pernah tahu kesulitan di depan sana yang akan saudara hadapi. Tapi waktu itu kesulitan itu terjadi, Tuhan dengan segera menolongmu. Kenapa? Karena Tuhan tahu kamu orang yang sabar. Penyerahan saudara cuma bisa ada kepada setiap anak-anak yang tahu arti kata berlutut. Makanya saudaraku, berlutut bukanlah peristiwa yang biasa. Berlutut adalah spiritual journey buat setiap hidup saudara dan saya yang harus kita pelihara. Sebesar apapun kita hari ini, sudah seberapa banyak pengalaman yang kita alami, sudah seberapa banyak berkat yang saudara miliki. Mungkin sekarang saudara masih muda, tapi saudara udah mulai berinvestasi, saudara punya banyak aset. Tapi saya mau katakan, apapun keadaanmu, seberapa besar aset yang kau miliki, maksudnya aset rohani dan jasmani saudaraku, tetap berlutut itu harus kita jaga. Sikap berlutut itu harus kita jaga. Mari kita lihat saudaraku, di dalam Mazmur 63 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 63 ayat ke-1 dan ayat yang kedua. Ya, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ayat yang kedua. Saudara perhatikan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara perhatikan, Daud mau kurang apa, tapi yang dia jaga di hadapan Tuhan saudaraku, adalah hatinya yang haus kepada Tuhan.
Saudara gak akan punya kemampuan yang cukup untuk selalu berlutut di kaki Tuhan kalau hatimu kering. Kamu gak cukup mampu bertahan untuk berlutut kepada Tuhan kalau saudaraku jiwamu tidak cukup mencari Tuhan. Cuma orang-orang yang mencari Tuhan yang tahu tentang kekuatan lutut. Cuma anak-anak muda yang haus sama Tuhan yang tahu arti kata berlutut. Dan Daud tahu untuk menjaga penyerahannya, penghormatannya, peletakan hidupnya di kaki Tuhan. Itu dengan cara dia selalu mencari Tuhan. Berlutut saudara. Raja Daud adalah raja yang suka dekat dengan Tuhan. Dan hal yang menarik kalau saudara baca, padang gurun dipakai oleh Daud sebagai momen dia mencari Tuhan. Dan memulihkan dirinya dengan Tuhan. Ada banyak kejadian saudaraku, momen-momen padang gurun yang dialami oleh Daud. Tapi saudara perhatikan, di momen padang gurunnya Daud selalu mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Saya berharap masa mudamu juga mengalami banyak pengalaman tentang Tuhan. Betul ada padang gurun, betul ada hal yang begitu kering. Tapi saudaraku, pakai itu menjadi momen yang indah di mana engkau mendapatkan Tuhan. Di mana engkau memulihkan dirimu dengan Tuhan. Karena setiap kita pasti punya padang gurun. Kalau diceritain dengan segini banyaknya saudaraku, kita semua punya padang gurun. Tapi kita belajar sama Daud saudaraku. Lewati padang gurun dengan mencari Tuhan. Jadilah dekat dengan Tuhan. Jadilah anak muda yang memutuskan berlutut saat padang gurun itu sedang kau lewati. Yuk sekarang mari kita lihat saudaraku dengan cepat. Hal yang engkau alami saat berlutut atau karib dengan Tuhan. Yang pertama, engkau mendapat ketenangan. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Dikatakan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Saat saudara berlutut menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Hal positif yang saudara dapatkan, engkau memiliki kehidupan yang tenang. Ketenangan cuma bisa berasal dari Tuhan. Saudaraku, ada satu anak rohani kami. Dia berhasil di marketplace. Dia bisnis MLM saudaraku. 1 bulan saudaraku, keuntungannya, income-nya ratusan juta. Saya kaget satu kali waktu dia datang ke gereja kita. Tante, Om tolong aku. Kenapa? Karena waktu aku nyetir tiba-tiba aku pingsan. Aku dibawa ke IGD dan dokter bilang aku kena serangan panik. Saya sampai, aku agak sedikit kurang rema saudaraku. Kok bisa panik ya? Sedangkan saudara, ada beberapa anak rohani kami sedang hidup dalam kekurangan, masih bisa ketawa-ketawa saudaraku. Ngelucu di pastori, ngebahas sesuatu yang lucu, saling bercandain temennya, makan enak pula saudara di pastori. Gak punya duit. Tapi sementara anak muda yang satu ini, income-nya tuh ratusan juta saudaraku. Tapi bayangin lagi nyetir, tiba-tiba dia kepalanya bek, langsung kesetir. Kena serangan panik. Saya bilang, emang kamu cemas gara-gara apa? Dia diam. Saya ingat Kak Raymond bilang, aku tahu kamu kena serangan panik karena kamu enggak dekat sama Tuhan. Saudara perhatikan, kami hamba Tuhan bisa melihat dengan jelas. Orang yang enggak punya uang pusing, orang yang punya uang juga pusing. Orang yang jomblo pusing, orang yang punya pasangan juga pusing. Benar enggak Kak Aldo? Kita lihat dengan jelas mereka konseling. Ada orang yang lagi cari pekerjaan pusing, tapi yang udah kerja pun pusing. Jadi semua kita punya padang gurun. Tapi saudara perhatikan firman Tuhan. Cuma dekat sama Tuhan kamu tenang. Apapun keadaanmu, waktu kamu perlu ketenangan, yang harus kamu cari, duduk berlutut di kaki Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa kasih kamu ketenangan. Yang kedua saudaraku, hidup kamu akan berbahagia. Waktu kamu tahu tentang arti kata berlutut, dekat dengan Tuhan, hidupmu akan jauh lebih berbahagia. Mari kita lihat 3 Yohanes 1.
3 Yohanes 1 ayat 2 dan 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Saudara perhatikan, waktu saudara berlutut di kaki Tuhan, saudara dipimpin kepada kebenaran, saudara akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Ciri orang yang berbahagia apa? Jiwanya baik-baik. Coba lihat kiri kanan saudaraku, jiwa mereka baik-baik enggak? Tubuhnya mungkin sehat, tubuhnya enggak sakit, tapi jiwanya meronta-ronta. Ada di sini yang memutuskan patah hati forever. Sampai gak move on. Ditunjukin temennya, aku punya temen bagus. Enggak, dia gak secantik mantanku. Udah berapa tahun memang putus? 10 tahun. Oh my God. 10 tahun gak move on. Enggak memilih untuk hidup tidak berbahagia. Ada banyak orang memutuskan menyiksa dirinya untuk tidak berbahagia. Tapi saudara perhatikan, hari ini anak muda, hidup berbahagia adalah sebuah pilihan. Dan untuk engkau mendapatkannya, dekatlah dengan Tuhan. Karena yang cuma bisa bikin jiwamu baik-baik saja, itu adalah Tuhan. Saudara, tubuhnya bisa bagus. Kita bisa dandani dengan pakaian yang rapi. Kita bisa wangiin tubuh kita. Tapi kalau jiwa gak bisa berbohong saudaraku. Kalau jiwamu sakit gak bisa berbohong, gak bisa disembunyikan. Kalau jiwamu tidak sehat, tidak baik, itu bisa kelihatan saudara. Teman-teman di sekitar saudara tidak akan nyaman dengan saudara. Sahabatmu gak akan nyaman. Bahkan orang yang menyukai kamu lama-kelamaan akan menghindar. Kenapa? Karena jiwamu gak oke. Cuma tubuhmu yang oke. Tapi untuk menjadi orang yang berbahagia, dekatlah dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena jiwa adalah penghubung engkau dengan Tuhan. Jadi cuma Tuhan yang bisa membuat penghubung itu baik-baik saja. Yang ketiga, terhindar dari kehampaan. Di sini ada yang bisa angkat tangan, siapa yang tidak pernah kesepian di dunia ini? Angkat tangan. Siapa yang tidak pernah kesepian di dunia ini? Even saya juga pernah kesepian. Mungkin ya kalau kita tanya Tena juga pernah ngalami momen kesepian. Kesepian, gak punya teman buat bercerita. Entah itu karena saking dalamnya masalah kita, saking gelapnya masalah kita, saking memalukannya masalah kita, saking kotornya dosa kita, kita memilih untuk diam. Akhirnya kita kesepian dan hidup dalam kehampaan. Tapi ada solusi. Tanpa bercerita, saudara terhindar dari kehampaan. Apa itu? Berlutut dekat sama Tuhan. Mungkin hari ini ada banyak momen gelap yang kamu gak bisa share sama kami. Takut cerita itu mulai terbongkar ke sana sini. Takut diceritain ke sana sini. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, saudara punya obat penawar hari ini. Obat penawarnya berlutut, berdoa dan dekat dengan Tuhan. Kita lihat 1 Samuel 2 ayat yang ke-9. Dikatakan langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Saudara perhatikan, di sini ada orang yang dikasihi tapi berdampingan dengan orang fasik. Ini status yang benar-benar beda banget. Tapi anehnya manusia dalam sekejap waktu bisa jadi orang yang dikasihi. Tapi di waktu yang bersamaan engkau juga bisa jadi orang yang fasik. Apa itu orang fasik? Memungkiri kebenaran saudaraku. Ngedinai saudaraku. Dia lebih memilih menutup semuanya, menutup akses. Sampai akhirnya saudaraku,
sangat sulit sekali untuk orang-orang di sekelilingnya mengasihi dia. Karena dia memelihara kehampaan. Tapi saudara lihat, waktu saudara dekat dengan Tuhan, saudara bisa memuji Tuhan, saudara bisa menyembah Tuhan, saudara mungkin bisa meneteskan air mata, saudara mulai bercerita tentang masa kelammu di hadirat Allah. Ada sesuatu yang terlepas dari kekosongan jiwamu. Engkau sembuh dengan rasa hampa. Engkau sembuh dengan rasa seorang diri. Ada kesaksian saudaraku, dan ini menyeramkan. Di Jakarta dan kemungkinan di tempat kami juga sudah mulai terjadi. Saking takutnya punya teman saudara, menghindari konflik, akhirnya dia punya sahabat online. Di sini ada beberapa aplikasi yang menawarkan friendzone saudaraku. Jadi 1 jamnya itu bayar 6.000 rupiah. Ada orang-orang saudaraku, saking gelap hidupnya, nggak mau bercerita sama orang lain, dia cari teman lewat aplikasi ini. Cukup yang happy-happy aja, yang memuaskan dirinya, itu lewat aplikasi tersebut. Bahkan saudara, ada beberapa anak muda dan sangat banyak terjebak saudaraku dalam kencan ini, dalam kencan online. Nggak mau punya pacar sungguhan, saking nggak mau patah hati, saking nggak mau ditolak, saking nggak mau disakiti. Akhirnya dia beli aplikasi dating saudaraku. Cukup dengan bayar 12.000 1 jam dia bisa kencan sepuasnya. Dan ini lagi merebak di antara anak-anak muda. Supaya apa? Ngobati rasa kehampaan. Ngobati rasa kesepian saudara. Saudara lihat, kita punya pilihan. Tapi orang yang dekat sama Tuhan tentu gak akan memilih ini saudara. Dia akan bersegera datang dan mencari Tuhan. Dia akan datang dan segera berlutut untuk dekat dengan Tuhan, menceritakan setiap beban hidupnya. Kita gak tahu, mungkin samping kiri kanan bisa ketawa. Tapi hatinya sedang hampa. Hatinya kosong. Sangat kesepian. Di rumah gak punya teman buat ngobrol. Waktu ke gereja duduk, pulang ya pulang aja. Gak bisa ngobrol. Padahal cerita hidupnya banyak. Saudara bisa memilih. Saudara menjadi orang pilihan yang dikasihi. Atau justru ngedinai dan menjadi orang yang fasik. Memelihara kehampaan itu saudaraku. Mari kita lihat Yesaya 55 ayat yang ke-6. Katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sampai hari ini Tuhan tidak memutuskan untuk menjauh dari hidupmu. Sampai hari ini Tuhan memutuskan untuk selalu dekat dengan engkau. Mumpung Tuhan mau dekat dengan engkau. Mendekat sama Tuhan. Berlutut sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Mungkin ada banyak kesempatan kita mendengar. Berdoa itu bukan sesuatu, berdoa itu adalah sesuatu yang kayaknya agak kuno dikit gitu saudara ya. Apa-apa berdoa. Kok kuno? Sekarang tuh modelnya kayak sih kerja. Bukan berdoa, kerja. Kalau bisa sampai tengah malam kerja. Untuk hidup. Sampai dibilang niat. Wah saudaraku ya. Motonya tuh selalu dibikin supaya kita tuh benar-benar kayak motor saudaraku ya. Tapi saya mau katakan, benar itu seperti istilah kuno. Tapi justru itu yang Tuhan suka. Waktu engkau berdoa berlutut, engkau belajar mempercayakan hidupmu sama Tuhan. Hari ini saudaraku, hari ini saya rindu saudara tetap duduk. Saya mau ajak saudara untuk berdoa. Engkau mungkin menghadapi kemustahilan. Aduh Tuhan, besok udah hari Senin. Kerjaanku lagi gak benar. Aku takut besok Tuhan datang ke kantorku. Mungkin ada di antara saudara. Kuliahnya tuh benar-benar lagi gak beres. Sampai hari ini orang tuamu gak tahu kalau kuliahmu berantakan. Benar-benar engkau gak tenang. Tapi bolehkah hari ini saya meminta saudara untuk berdoa.
datang bersama-sama berlutut. Tuhan, aku mau mencari Engkau hari ini. Hari ini mungkin ada saudara terjebak dengan utang online yang cukup banyak. Saudara terlilit utang. Dari mulai butuh dana untuk nolongin orang tua, nolongin adikmu atau kakakmu. Sampai akhirnya mulai tidak bisa terbendung dan sudah nggak bisa lagi keluar dari area kelilit utang. Saudara nggak tahu mesti minta tolong siapa. Bolehkah hari ini kita berdoa sama Tuhan? Ada di antara saudara dipaksa buat bekerja untuk memenuhi kehidupan keluargamu. Saudara capek tapi saudara nggak bisa ngapa-ngapain karena uangnya langsung buat keluarga, karena keluarga lagi perlu. Maukah saudara berlutut? Kita minta dan mengizinkan untuk Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Yuk sama-sama pemain musik, WL singer maju ke depan. Saya masih punya waktu? Oke, yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kita rendahkan setiap hati kita berikan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan.